Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Marsin Menggaul. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau memberi penjelasan terkait pembahasan homework week 3. Ya, pada Niro ini terdapat satu produk yaitu namanya itu kopi kuno. Jadi setelah kita meninjau lebih dalam tentang user persona dan juga user journey-nya, ada seorang mahasiswa yang bernama Dani. Dia itu seorang ekstrovert, tinggal di Bogor, tapi dia berkuliah di Jakarta. Nah, dia itu sangat menyukai kopi, di mana kehidupan sehari-harinya itu eh, setiap pagi dia akan menggunakan handphonenya untuk beraktivitas, dan juga dia akan melangsungkan di kegiatan selanjutnya itu tuh perkuliahan. Dia menggunakan tablet, dan juga pada sore hari dia akan melakukan workout di gym, itu dia menggunakan smartwatch, dan juga pada malam hari dia kerap kali melakukan tugasnya, yaitu namun dia kerap kali tidak selesai ataupun bete karena tugasnya nggak selesai, itu karena dia sering mengantuk. Jadi dia lebih prefer untuk mengerjakan tugasnya itu di coffee shop atau di tempat yang ramai, ya, yang instagramable, sambil menikmati kopi. Jadi dia setiap kali pergi ke Kopi Kuno, dia itu sering memesan, namun ada gangguan jaringan pada aplikasi tersebut, ada bad bandwidth, dan juga pada saat dia menselect dia butuh waktu yang lama. Untuk pembayaran dia menggunakan third party, yaitu dia biasa menggunakan e-wallet atau m-banking seperti itu. Dan juga dia tidak terlalu sering untuk memberikan review terkait produk yang dia beli atau untuk coffee shopnya. Jadi di Kopi Kuno ini memiliki visi, yaitu Makes Indonesian Coffee Great Again. Ya, untuk produk Gold Draft ini sesuai dengan analisis dari user persona juga user journey. Jadi Kopi Kuno itu mempunyai goal, yaitu untuk membawa pengalaman yang terbaik terkait penikmat kopi untuk mahasiswa-mahasiswa di tingkat perkuliahan. Ya, jadi untuk meraih goal tersebut itu terbagi atas eh, beberapa sub goal. Yang pertama, bahwa kita itu harus bisa menyediakan 10 jenis tipe coffee untuk si customer kita. Selanjutnya, customer kita itu ingin pemesanan itu dapat dilakukan dalam jangka waktu maksimal yaitu 5 menit. Nah, jadi untuk 50 customer yang pembelian itu ada 50% dari customer kita yang membeli kopi di tempat Kopi Kuno itu sekali aja per minggu, dan juga 50% customer kita juga sering membagi pengalaman mereka terkait produk kita di sosial media, ya itu hanya berkisar persentase 50% di akhir 2022 ini. Jadi untuk final goal setelah kita rekap, yaitu Cafe Kuno kita itu mempunyai goal, yaitu untuk membawa pengalaman yang terbaik dalam penikmat kopi untuk mahasiswa, dan juga untuk mencapai goal tersebut. Jadi kita usahakan bahwa si customer kita itu harus mampu dalam menyelesaikan pemesanan dalam waktu 5 menit. Ya, tujuan kita ini akan diraih pada akhir 2022 ini. Jadi untuk meraih si produk goal ini, kita akan mencoba teknik Scrum, yaitu kita akan cobanya dengan menganalisis Kanban board yang telah tersedia. Jadi di sini ada 4 section, yaitu pertama section Scrum untuk Kanban board. Yang pertama itu ada product backlog. Jadi di sini product backlog ini berisikan bagaimana bagaimana produk kita itu dapat mencapai si vision kita tadi, dan juga si sub goal yang tadi, ataupun si produk goal final tadi. Jadi di sini goal dari si Kopi Kuno itu yang pertama untuk memberikan pengalaman penikmati kopi itu secara yang terbaik untuk si mahasiswa.
Jadi untuk mencapai goal tersebut, kita harus mampu menyediakan suatu produk di mana customer itu dapat melakukan pemesanan dalam jangka waktu 5 menit saja, maksimal 5 menit. Jadi selanjutnya itu ada sprint backlog. Ini adalah card yang akan kita kerjakan, di mana untuk card yang untuk sprint backlog ini dengan sprint ID 2022-1, mana 100 customer yang membeli Kavi itu melalui website kita itu memungkinkan untuk melakukan quick call. Jadi durasi pengerjaan ini 20 hari kerja pada bulan Maret. Jadi untuk holiday dan juga leave itu ada satu orang yang leave, one people on leave, ya, satu orang dari tim kita ini. Jadi di sini ada in progress section, yaitu active section untuk pengerjaan backlog. Di sini tersedia satu, yaitu dengan ID PBI 2, di mana customer itu mau untuk menambahkan amount dari pesanan yang dipesannya itu untuk multiple items order. Untuk section increment, di sini ada 4 dengan deskripsi, yaitu task diberikan untuk tim itu, setiap orang pada tim itu selesai apabila dia telah selesai di commit ke repository, dan juga dia telah pengerjaan itu telah lulus untuk automated test. Nah, sekarang kita bahas pada si product backlog. Di sini product backlog ada beberapa ID card. Yang pertama itu PBI 8, ID PBI 8, yaitu customer ingin proses ordernya itu melalui aplikasi sehingga dia tidak diharuskan untuk melakukan phone call, dan karena phone call itu membutuhkan cost, jadi dia menginginkan suatu produk untuk menghindari si phone cost tadi, si phone call cost tadi. Jadi untuk yang kedua, untuk si product backlog itu ada PBI 9, di mana customer itu ingin memberikan review untuk pesanan yang diberikannya sehingga customer itu dapat melihat reputasi dari toko. Untuk PBI 10 tertera, yaitu customer ingin melihat informasi-informasi dari store kita dan juga review yang diterapkan oleh atau yang diberikan oleh customer sebelumnya. Jadi dia bisa memesan mungkin untuk produk kopi yang lebih baik, ya. Jadi untuk sprint backlog di sini ada sekitar 3. Itu untuk PBI 5, di mana sprint backlog yaitu pada card PBI 5 itu customer ingin adanya penyediaan virtual wallet sehingga dia dapat membayar orderannya itu langsung. Untuk card selanjutnya itu PBI 6, customer itu ingin ada satu fitur, yaitu quick call. Jadi dia bisa mengklik satu button pada aplikasi sehingga dia dapat memesan kopi tersebut. Jadi untuk card selanjutnya pada sprint backlog ada PBI 7, di mana sebagai seorang coffee seller, saya mau ada update terkait lokasi toko saya atau my store location. Jadi customer yang berdekatan dengan kopi tersebut, dengan lokasi tersebut dapat memilih dan juga dapat choose to buy from me. Ya. Selanjutnya pada in progress tersedia ada satu card, yaitu PB2, namun pada batas dari in progress ini ataupun in progress kami itu ada 2. Nah, namun tersedia di sini hanya satu, yaitu satu card PBI 2 yang mengatakan bahwa sebagai seorang customer saya ingin menambahkan amount dari pesanan saya itu sehingga saya dapat memesan multiple items atau pesanan yang banyak dalam satu cart atau keranjang. Nah, untuk si increment ini untuk session atau stage yang sudah selesai dikerjakan. Yang pertama itu ID card PB1, si cafe seller itu ingin dapat memanage si profilnya tersendiri di aplikasi info. Pada section aplikasi info. Selanjutnya ada card PB3, di mana si cafe seller itu ingin memanage halaman-halaman pada aplikasi kita, yaitu website kita, sehingga dia dapat
mengupload produk-produk Kavi terbaru atau mungkin mengedit dan juga dapat mengedit serta memperbarui atau menambahkan details dari produk tersebut. Selanjutnya, terakhir pada card dari si increment section stage increment stage itu ada ID PB4 di mana sebagai seorang customer saya ingin melihat list dari Kavi ataupun menu dari Kavi di mana dari Kavi Store terdekat sehingga dia dapat memesan pesanannya. Jadi secara lingkup ini telah dapat menjawab tujuan dari produk goal kita di atas. Namun setelah saya melakukan inspeksi dan juga beberapa analisis, ada beberapa perubahan ataupun ada beberapa masukan dari saya untuk memperbaiki Kanban board tersebut. Sehingga sebelum masuk ke sesi production, ini dapat kita perbaiki pada sesi staging. Yang pertama itu perlu kita ketahui bahwa pada section in progress atau active stage itu dibatasi ada 2 pekerjaan fitur ataupun 2 pekerjaan untuk tim kita dengan mengingat bahwa ada 1 orang yang pergi. Jadi ini dapat dikerjakan oleh 2 orang. Yang pertama untuk PBI 8 ini telah tercantum sebelumnya di sini. Maksud saya di PB 8 sudah tercantum sebelumnya. Ini belum tercantum di in progress karena ini berasal dari si produk backlog. Nah, yang perlu kita hasil perubahan yang saya lakukan di mana pada section in progress atau active stage ini kita memerlukan menambahkan 1 card lagi yang dari sebelumnya itu hanya terdiri 1 card pekerjaan ataupun 1 card task. Jadi ada 1 section yang saya tambahin yaitu testing, di mana testing ini sangat dibutuhkan pada Kanban board tersebut mengingat pada requirement dari si increment stage ini diperlukan adanya pass automatic test. Jadi diperlukan adanya automatic test sebelum kita melakukan commit ke repository kita. Jadi setelah salah satu tim kita mengerjakan satu task, itu task tersebut harus dilakukan testing sebelum dia melakukan commit ke repository sehingga task dengan ID tertentu tersebut dapat dinyatakan telah selesai, definition of done. Nah, sehingga inilah tampilan dari hasil inspeksi dan analisis Kanban board saya, di mana PBID 9 pada produk backlog ini hanya terdapat 2 card, yaitu PBI ID 9 dan juga PBI 10. Pada brand backlog ini tersisa hanya 1 card. 1 card yaitu PBID 7, di mana si Kavi seller itu ingin update my store location sehingga lokasi terdekat customer itu dapat memilih menu-menu kita dan juga melakukan pembayaran. Jadi pada section in progress atau active stage terdiri dari 2 card, di mana card tersebut dikerjakan oleh 2 orang dengan maksimal juga in progress section ini adalah 2 task. Nah, untuk testing juga dibatasi 2, yaitu sedang dalam pengerjaan. Jadi untuk testing ini dibatasi juga dengan 2 karena mengingat dengan case kita punya 3 tim developer dengan 1 orang telah pergi sehingga tersisa 2 lagi. Jadi ketika testing yang telah selesai, maka dia dapat di-commit ke repository selanjutnya. Dan juga ketika semisal ini sudah kita push, misalnya ini kita push di dalam increment stage, kita dapat memasukkan in progress yang telah dikerjakan oleh developer kita atau tim kita ke dalam testing, sehingga sebelum dia commit ke repository dia telah selesai, telah pass automatic testing. Jadi kita dapat juga melakukan perubahan di sini, di mana
Untuk sprint backlog kita bisa menambahkan satu lagi, yaitu dengan task yang krusial, di mana untuk pengerjaan yang dengan intensitas yang ataupun dengan difficulty yang lebih tinggi di kerjaan pertama. Jadi kesimpulan yang saya dapat kesimpulan yang dapat saya buat dari analisis dan inspeksi dari Kanban board tersebut, kita harus stop untuk memulai dan kita harus finish terlebih dahulu apa yang kita mulai. Nah, di sini ketika kita telah selesai melakukan testing kita telah selesai, maka kita akan memindahkan dari in progress tersebut ke dalam testing stage-nya ini, testing stage dengan case bahwa PB6 dan PB2 itu telah selesai dites dan juga telah selesai dikomit. Dan juga ketika telah selesai, maka kita bisa memasukkan dari produk backlog ini ke dalam si sprint. Dan juga kita harus menyelesaikan testing terlebih dahulu. Ketika section testing telah selesai semuanya, kita bisa memasukkan atau kita bisa add si card PB7 dan PB9 itu ke dalam in progress dengan maksimal 2. Lalu kita bisa masukkan card PB10 ke dalam si sprint backlog. Nah, setelah PB7 dan PB9 telah selesai kerjain, maka tim kita perlu melakukan testing dan kita masukkan PB7 dan PB9 ke dalam testing section. Ketika PB7 dan PB9 telah selesai dilakukan testing, barulah kita dapat memasukkan atau add si task PB10 ke dalam si in progress. Hingga tersisa satu task lagi yang dikerjakan oleh satu orang. Kemungkinan bisa dalam case PB9 telah selesai di testing oleh satu orang, maka PB7 masuk ke dalam testing untuk satu orang dari tim kita mengerjakan testing PB7 dan satu orang lain mengerjakan in progress di PBI10. Berikut hasil analisis inspeksi saya terkait Kanban board dan juga pembahasan dari homework 3 ini. Terima kasih, saya Marcelino Gaul, pamit undur diri.